Saudara, kita kembali di Warta Ruai Malam. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 4 Regional 5 mengadakan workshop pemberdayaan petani melalui peremajaan sawit rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 25 Januari 2024. Kegiatan ini menindaklanjuti tugas dari pemerintah, yaitu proyek strategis nasional berupa peremajaan sawit rakyat. PKS atau yang mewakili PT Perkebunan Nusantara atau PTPN saat ini menjalankan tugas dari pemerintah, yaitu proyek strategis nasional berupa peremajaan sawit rakyat atau PSR. Dalam workshop pemberdayaan petani melalui peremajaan sawit rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 25 Januari 2024, Direktur Utama PTPN 3 Holding Perkebunan, Muhammad Abdul Goni mengatakan, untuk peremajaan sawit rakyat, sesuai tugas dari pemerintah, PTPN harus melakukan peremajaan sawit rakyat minimal 60.000 hektar hingga tahun 2026 mendatang. Khusus di Kalimantan Barat, terdapat lebih dari 16.000 hektar lahan sawit rakyat yang menjadi target peremajaan. Hal ini merupakan komitmen PTPN sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bukan hanya sekadar mencari keuntungan, namun juga wajib menjadi bagian dari agent of development atau agen pembangunan yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat petani sawit. PTPN itu adalah BUMN dalam Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang 19 tahun 2003, pasal 2 menyatakan bahwa kami sebagai entitas milik negara itu bukan hanya mencari laba tapi juga menjadi agent of development. Jadi pada tahun 2022 kami telah ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari proyek strategis nasional dan khusus untuk berkelapa sawitan, khususnya dengan kelapa sawit rakyat, kami diminta untuk meremajakan minimal 60.000 hektar. Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat sebanyak 60.000 minimal ya, 60.000 sampai tahun 2026. Khusus di Kalimantan Barat ini ada 16.000 lebih. Jadi itulah komitmen kami bahwa BUMN itu bukan semata mencari untung, tapi kami juga memberi manfaat kepada seluruh masyarakat petani. Dan kami berterima kasih Pak Dirjen, dukungan Kementerian Pertanian luar biasa, dukungan Bapak Gubernur luar biasa. Dan sebagaimana arahan beliau, kita juga akan membantu bagaimana stunting di Kalimantan Barat, khususnya di sekitar kawasan perkebunan bisa diperbaiki. Workshop yang diikuti petani dan pengurus koperasi petani sawit ini dipastikan akan rutin digelar, karena PTPN berharap tidak hanya produktivitas tanaman petani yang bagus, namun pengelolaan keuangan koperasi oleh para pengurus koperasi juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pelatihan seperti ini akan menjadi rutin karena memang kami sangat mengharapkan petani tidak hanya tanamannya yang bagus produktivitasnya, tapi juga kemampuan para petani dalam pengurus koperasi mengelola keuangannya, mengelola koperasinya. Sampaikan tadi kan sampaikan di Riau, teman-teman KUD itu sudah bisa mempunyai saldo sampai dengan 12 miliar, 15 miliar. Mereka sudah punya di koperasinya. Dan mereka sudah siap kalau bisa membantu operasi yang lain. 4 ini Mbak yang kita akan coba. Permasalahan yang kita sering hadapi di lapangan otomatis adalah satu, tadi disebutkan oleh Pak Dirjen juga, ada masalah kawasan, rentan. Kemudian yang kedua, para petani seringkali masih berpikir bahwa swadaya itu adalah sebuah pilihan. Namun sawit ini bisa dilihat perbedaan hasilnya antara swadaya dan bermitra. Jadi mereka kita ajak bermitra masih enggan. Padahal tadi dari angka-angka dan makanya nanti rencananya setelah ini teman-teman dari petani dari sini kita ajak ke Riau untuk mereka melihat secara real hasilnya seperti apa. Nah, yang terakhir otomatis juga tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan segala aturan-aturan akan sederhanakan dan ini akan membuat percepatan proses pengurusan ESR. Saat ini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tengah membangun surat tanda daftar budidaya atau STDB untuk pelaporan mandiri perkebunan sawit rakyat agar penguatan pada akses Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS makin baik. Perkebunan sawit rakyat ini harus kita dorong. Nah, yang kedua, kolaborasi kita dengan PTPN Holding sekarang terbentuk
PTPN Subholding, PAMCO, itu terus kita lakukan, kuatkan gitu ya. Ini karena sumber daya negara yang harus kita jaga. Tentu Direktorat Jenderal Perkebunan akan selalu berada menopang, mensupport PTPN agar tadi selain membangun kawasannya juga membangun plasma-plasma yang berada di sekitar sawit rakyat tadi. Sehingga sinergi tadi PTPN tidak hanya mengurusi dirinya sendiri, tapi plasma juga dikuatkan. Ini mudah-mudahan menjadi pagar hidup buat PTPN supaya tidak diganggu. Gitu ya. Kalau ini kolaborasi para petani kita, para pekebun kita menjaga PTPN, insya Allah peningkatan produktivitas akan kita capai. Sementara itu, penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Kalbar sedang berupaya mendapatkan data yang valid mengenai luas lahan sawit di Kalbar. Kita sedang melakukan upaya untuk benar-benar mendapatkan data yang valid untuk luas ini, sehingga kita bisa beradu argumentasi lagi dengan Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat untuk penambahan DBH sawit. Workshop pemberdayaan petani melalui peremajaan sawit rakyat ini turut dirangkai dengan pengukuhan Direktur Utama PTPN 3 Holding Perkebunan, Muhammad Abdul Goni, sebagai Bapak Asuh Anak Stunting PTPN. Baik, silakan berfoto bersama. Selain itu turut pula diserahkan bantuan simbolis stunting 273 anak yang diserahkan Direktur Utama PTPN 3 Holding Perkebunan kepada penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison. Diserahkan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat. 5 PTPN 4 kepada 5 anak penerima bantuan. Raida Todi, Ruai TV mewartakan.